Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Mimbar Gemar Online Senin 30 November 2020. Hari ini saya akan berbagi berkat yang saya terima di dalam Mazmur pasal 54 ayat 3 sampai 7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 54 ini adalah doa Daud waktu dia menghadapi musuh. Di situ Raja Daud ingin berdoa dan kepada Tuhan bahwa banyak orang yang mengancam nyawanya, ingin mencelakakan dia. Dan dia berdoa supaya Tuhan menolong dia, membela dia, dan membalaskan apa yang dilakukan kepada Daud, kejahatan yang telah mereka lakukan kepada Daud, supaya berbalik dan menimpa mereka lagi. Daud memang seorang yang mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita belajar tentang Daud, maka kita harus belajar tentang hatinya yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita membaca bahwa Daud berdoa supaya Tuhan membalas kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah diberi ajaran yang sungguh di luar kewajaran dunia. Kalau dunia mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus lebih berpegang kepada pengajaran Tuhan Yesus. Kalau pada zaman dahulu Daud berdoa seperti itu kepada Tuhan, itu adalah memang haknya. Tetapi kita sebagai orang yang telah hidup di dalam perjanjian baru, diajar oleh Tuhan Yesus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita harus mengikuti teladan dan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupannya sebagai manusia yang ada dalam pembacaan hari ini di dalam Lukas 23. Bagaimana dia dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dihadapkan kepada Pilatus. Dituduhkan segala sesuatu yang jahat yang tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Pilatus sendiri sampai 3 kali berkata bahwa tidak ada satupun kejahatan yang telah dilakukan oleh Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Namun demikian kita melihat di dalam Lukas 23 ayat 21. Demikian bunyinya. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia,
lalu melepaskannya. Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi seperti itu, Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus bisa saja meminta kepada Bapa untuk mendatangkan malaikat dari surga untuk melepaskan dia dari situasi yang sangat mencekam dan membahayakan. Namun demikian, karena kasih, karena ketaatannya kepada Bapa dan kasihnya kepada manusia, dia merelakan dirinya untuk dihajar, disiksa, bahkan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus meneladani, mengikuti ajarannya. Doakan orang yang berbuat jahat kepadamu, ampuni dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak kita dengar Bapak Ibu saat ini kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita, di mana mereka mengalami ancaman, mengalami kesulitan, bahkan ada yang dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus telah mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa yang Maha Agung. Berikanlah tempat bagi Dia. Pembalasan adalah hak Tuhan, dan kita tetap rendah hati dan mengasihi setiap orang yang melakukan hal yang tidak baik dan kejahatan kepada kita. Kita harus mengasihi mereka, mendoakan mereka untuk hormat kemuliaan Bapa. Disitulah kita bisa menjadi saksi Kristus di tempat di mana kita berada. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang mengabarkan kasih Kristus sampai akhir zaman. Sebab Kristuslah yang telah memberi teladan, dan dialah pokok keselamatan yang menjadi panutan kita, agar kita menjadi serupa dengan Dia dalam hidup kita sampai kekekalan. Dan upah yang menanti kita tidak sebanding dengan penderitaan yang sementara yang kita alami di bumi ini. Kita mungkin akan menderita di bumi ini, tetapi percayalah, semuanya tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan satu hal, Tuhan Yesus berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan, Bapak Ibu Saudara, dan janganlah kita menjadi lesu dan patah semangat menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, yang mencekam, yang membuat kita menjadi sedih. Tetapi jangan pernah kecewa mengiring Tuhan Yesus. Sebab segala jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Tetap percaya dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar taat kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kami mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kami, mengampuni mereka, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian kami memberitakan Injil yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu.
Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, yang di dalam masalah, yang di dalam kesedihan, yang mengalami aniaya. Mohon hiburkan dan berikan kekuatan iman kepada mereka, agar mereka tetap teguh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Berikan kepada kami Tuhan sukacita damai sejahtera dari surgawi yang melampaui segala akal. Dan kami mau tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian dalam aktivitas hari ini. Amin.